Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Revan. Oke teman-teman, karena berhubung banyak pertanyaan, banyak request ya, jadi saya langsung sempatkan saya sharing kali ini terkait dari beberapa pertanyaan teman-teman yang saya sudah rangkum ya. Jadi pertanyaannya dari ini dari Mas dan Ahmad ya, penggunaan suplemen apa masih diperlukan jika dari real food harian seperti gainer ya. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap otot yang sudah kita latih selama ini ya, begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Dan ya. Kemudian yang dari Mas Denny, latihan otot sudah 3 bulan. Perkembangan ada walaupun tidak banyak. Nah, dari efeknya itu merasa bugar dan menunjang aktivitas hariannya. Nah, terus bagaimana pengaruh suplemennya? Nah, gini. Dan bagaimana juga tentang kalau rokok, pengaruh rokok ke otot kita, ya. Ini dari Mas Denny Prasasti. Dan juga dari tujuan gerakan ditahan pada waktu kita latihan. Nah, langsung saja teman-teman. Jadi saya jawab pertama kali dari Mas dan Ahmad, Mas Dan ya. Ini alhamdulillah Mas Dan ini selalu aktif ya, selalu apa ya, selalu berkontribusi, selalu semangat sepertinya Mas Dan ini. Mudah-mudahan programnya ini sepertinya berjalan ini ya. Jadi begini Mas Dan, terkait dari penggunaan suplemen ya, penggunaan suplemen jika kebutuhan protein harian kita sudah terpenuhi Mas Dan ya, dari real food harian, saya rasa tidak perlu menggunakan suplemen lagi. Tidak perlu. Di sini kaitannya Mas Dan adalah gainer ya. Tidak perlu dah Mas, karena sudah terpenuhi. Nah, otomatis kalau misalkan Mas Dan sudah pakai dari real food harian terpenuhi, kemudian juga ditambah dengan gainer, otomatis kan proteinnya berlebih ya. Protein yang berlebihan yang ketika tidak dipakai, masih belum dipakai, itu akan menimbulkan efek yang seperti yang Mas Dan sudah disampaikan ya. Itu seperti timbulnya jerawat, kemudian juga bisa diare, karena itu merupakan salah satu dari intern laktosa ya, mungkin ya, seperti itu ya Mas ya. Jadi tidak perlu menambahkan dari yang namanya suplemen gainer ataupun whey. Kenapa? Sekali lagi di sini saya tegaskan, gainer ataupun whey itu bukan hal yang utama teman-teman, bukan hal yang utama. Jadi itu hanya tambahan pangan. Coba teman-teman bisa dilihat di di tempatnya, di tabelnya itu kan tambahan pangan buat atlet. Jadi tambahan pangan. Sekali lagi, protein ataupun suplemen itu bukan yang utama. Yang utama adalah terpenuhinya kebutuhan protein harian kita. Berapa protein harian kita? Yaitu minimal 1,5 maksimal 2 kali berat badan kita. Dari apa saja? Nah, kali ini saya membawa contoh punya saya harian sendiri ya, tanpa saya sebutkan merek. Nah, saya tutupi. Nah, saya pakai ini teman-teman, pakai ini. Jadi nanti teman-teman bisa tahu sendiri saya pakai ini. Saya tidak menyebutkan produk di sini. Saya pakai ini. Ini sudah kandungannya proteinnya 5 gram. Kandungan proteinnya 5 gram ini ya. Ini saya biasanya pakai ketika saya selesai latihan ini. Nah, kalau misalkan teman-teman punya dana lebih atau misalkan beli banyak lebih, bisa 1 hari 3 kali. Ini sama penggunaannya dengan gainer teman-teman. Jadi pagi sesudah sarapan boleh, kemudian yang kedua sesudah latihan ya, yang ketiga sebelum tidur malam. Nah, itu penggunaannya sehari 3 kali. Tapi kalau misalkan 1 hari 1 kali sudah cukup menurut saya. Menurut saya pribadi ini cukup. Jadi ini yang saya gunakan. Nah, kemudian ini dari real food harian teman-teman, telur. Telur ini 1 butir seperti ini kurang lebih 6-7 gram proteinnya. Nah, seperti itu. Ini tapi putihnya saja teman-teman, putihnya saja tanpa kuningnya. Direbus. Jangan digoreng kalau bisa. Jangan digoreng. Tapi kalau misalkan sudah jenuh rasanya pengen digoreng, ya nggak apa-apa digoreng. Ini sudah termasuk real food harian. Ini bagus sudah teman. Protein telur ini sudah bagus. Kurang lebih 6-7 gram. Ini yang dari telur. Nah, kemudian ini biasa saya dari real food harian ya. Tahu teman-teman. Nah, ini tahu. Ini saya taruh di kulkas. Saya beli kemarin ini. Ini bisa sampai besok ini.
Ini sudah dimakan sama keluarga saya, sama istri, sama anak. Ini. Nah, makanya 2 potong tahu ini kurang lebih 8 gram. 100 gram kan, kurang lebih 8 gram protein. Kita sudah tinggal nambah. Dari telur tadi berapa, kemudian dari susu tadi sudah berapa. Kalkulasikan. Itu dalam 1 kali makan. Nah, kita makan berapa kali? Nah, kemudian ditambah lagi dengan daging ayam. Daging ayam di sini daging bagian paha. Kalau bagian paha itu kurang lebih sekitar 21 protein. 21 protein ya. Kandungannya 21 gram protein bagian paha. Kenapa? Karena masih ada lemaknya. Sedangkan kalau dada, bagian dada itu kurang lebih 25. Tergantung penyajian juga. Kalau teman-teman misalkan penyajiannya digoreng, otomatis kalorinya tambah. Ya, kurang disarankan buat teman-teman yang lagi bulking bersih. Kalau saya dirty bulking kotor, teman-teman. Nah, jadi itu. Kemudian ini saya ada tempe. Biasanya ada tempe sama. Kalau tempe kurang lebih kalau 2 potong itu 1 gramnya antara 6 sampai 7 gram lah proteinnya. Nah, ini pisang. Pisang ini, teman-teman, kandungan potasiumnya bagus untuk ketika kita sedang latihan ya, biar tidak terjadinya kram pada otot kita. Kemudian yang kedua, potasiumnya ini adalah untuk merecovery lebih cepat pada waktu ketika kita istirahat. Makanya saya wajib ini, teman-teman, ketika latihan ini 2, 3 boleh, 1 minimal ditambahi dengan kopi pahit sebagai pre-workout saya. Nah, itu. Ini tempe tidak ada ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu real food harian, bukan salah satu sih. Kewajiban protein harian yang harus kita penuhi. Karena salah satu syarat untuk bertambahnya otot atau hypertrofi yang jelas terpenuhinya kebutuhan protein harian kita, teman-teman. Dari real food harian itu seperti susu tadi, nah yang sudah saya sebutkan, tinggal dikalkulasikan sudah berapa kita dalam 1 hari, dalam satu kali konsumsi kita, dalam 1 kali kita minum sudah berapa. Nah, seperti itu. Makanya buat Mas Dan, jangan fokus sama yang namanya tidak perlulah gainer tambahan-tambahan, tidak usah lah Mas. Kalau misalkan sampean sudah progresnya sudah mulai oke, mulai nampak, lanjutkan saja sudah. Tinggal kita pendekatannya pada waktu latihan bagaimana, mau progressive overload, mau superset, mau drop set, silahkan Mas, untuk kebaikan hypertrofinya kita. Yang penting kebutuhan protein harian kita terpenuhi, walaupun itu hanya dari real food harian. Kalau misalkan saya pengen lebih cepat Mas, saya boleh ditambah dengan gainer. Silahkan. Kembali kepada diri kita sendiri ya. Mau pakai oke, tidak mau pakai juga oke. Karena kalau kita jangan fokus sama yang namanya saya protein harus dapat dari whey yang mahal, dari gainer yang jangan seperti itu. Sudah dari real food harian saja sudah bagus itu. Nah, begitu ya Mas Dan ya. Tetap semangat Mas Dan. Kemudian dari bagaimana pengaruhnya terhadap otot? Kalau misalkan kembali ke tadi, kalau misalkan Mas Dan sudah walaupun masih pengen pakai gainer, merasa pengen lebih cepat misalkan naiknya ya berat badannya, hypertrofinya, kalau masih terjadi seperti diare ataupun jerawat, kurangi saja porsinya Mas. Biasanya Mas Dan berapa dalam 1 hari sekali konsumsi, berapa scoop atau berapa serving, kurangi saja dulu. Lihat dalam 1 minggu. Minggu berikutnya kalau misalkan tidak ada reaksi apa-apa, aman, tambah lagi sedikit-sedikit porsinya. Seperti itu tuh Mas. Kalau misalkan sudah oke, berarti sudah adaptasi perutnya, lanjutkan sudah. Kembali ke porsi yang utama, kembali ke sesuai petunjuk dengan minum yang pertama itu. Skopnya, servingnya. Gitu ya Mas ya. Jadi pengaruhnya yaitu kalau misalkan Mas Dan telat ataupun kurang dari protein hariannya, otomatis tidak akan begitu maksimal perkembangan massa ototnya Mas. Gitu ya Mas ya. Begitu ya Mas Dan, ya mudah-mudahan lebih gampang dipahami ya Mas ya, karena saya juga cukup belepotan menjelaskannya. Saya sesuaikan dengan apa yang saya pahami. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ini dari Mas Denny. Latihan otot sudah 3 bulan. Perkembangan ada walaupun nggak banyak. Dan manfaatnya dia merasa bugar dan menunjang aktivitas hariannya. Nah, pengaruh suplemen bagaimana? Nah, ini seperti yang sudah ini sama sebenarnya kasusnya dengan Mas Dan tadi. Kalau misalkan Mas Denny ini sudah bisa memenuhi
kebutuhan protein harian dari real food harian, saya rasa tidak fokus untuk membeli suplemen, tidak perlu membeli susu Gener ataupun BCEE ataupun whey ataupun dan suplementasinya tidak perlu mas. Sampean sudah fokus sama latihan ya, karena sudah ada hasil 3 bulan. Saya yakin memang kalau sudah 3 bulan itu sudah ada hasil ya. Tetapi Anda jangan merasa puas. Anda juga jangan melihat program orang lain. Fokus sama diri sendiri. Ingat, kita bukan berkompetisi dengan orang lain Mas Den ya. Dan masalah rokok juga, nah ini rokok tidak ada satupun kaitannya dengan yang namanya hipertrofi kita, tidak ada ya, karena rokok itu kaitannya dengan manajemen stres, manajemen kortisol kita. Karena saya kalau saya sendiri sih belum pernah, memang pernah dulu, tapi hanya sekali hisap sudah batuk, tidak pernah rokok saya. Hanya sekali nyoba dulu, 1 kali hisap sudah batuk. Nah, mungkin menurut penilaian saya, orang yang merokok itu kan kaitannya dengan orang stres. Dia merokok mungkin menghilangkan jenuh, mungkin menghilangkan ngantuk, bosan. Dan jadi manajemen ke arah manajemen kortisol atau manajemen stres. Seperti itu ya. Jadi tidak ada pengaruhnya, Mas. Hanya saran saya kalau bisa kurangi mas, kurangi, lebih baik uangnya ditabung, bisa buat beli kebutuhan protein harian. Saran saya, boleh dilakukan, boleh tidak mas, kembali kepada diri sendiri ya mas ya. Gitu ya mas Den ya. Jadi tidak ada pengaruh dari rokok, itu tidak ada pengaruh mas. Gitu ya mas ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman siapapun yang sedang program, nah tujuannya dari ini tadi, gerakan latihan, kenapa kok harus ditahan. Nah misal nih bicep, sering saya memang jadi pada waktu latihan, jadi statisnya kenapa kok ditahan seperti ini. Ketika kita tahan, beban stres pada bicep kalau ini bertambah. Yang kedua, forearm juga ikut bekerja, ikut berkontraksi, makanya kena dua-duanya teman-teman. Tapi lebih fokus ke bagian bicep. Nah, lebih terasa ditahan. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Nah seperti itu. Jadi kurang lebih kita mainkan perasaan, mainkan tempo, mainkan irama, itu bakalan lebih kena teman-teman. Jadi jangan fokus sama bebannya nambah berapa kilo, variasinya harus berapa exercise lah, dan itu sudah. Fokus sama gerakan dulu, fokus sama hasil yang kita rasakan, yang kita targetkan. Seperti itu. Dan juga buat Mas Denny, walaupun Anda tidak pernah datang ke tempat gym, saya yakin kalau misalkan Anda konsisten latihan di rumah, maka Anda akan mendapatkan hasil. Jadi lakukan dalam 1 tahun sudah mas, fokus. Dan niatkan untuk ibadah, agar berkah. Karena Alhamdulillah ini juga sudah menunjang aktivitas dari Mas Den sendiri ya. Dan juga buat teman-teman, ayo latihan. Jangan hanya di planning, jangan hanya angan-angan saja. Ayo kita latihan, kita investasi untuk jangka panjang. Karena namanya umur, semuanya orang pasti sudah tidak ada yang bisa mengalahkan usia teman-teman. Termasuk saya sudah hampir 40. Ini tetap saya fokuskan latihan. Saya pengen seperti Om Aderai, beliau sudah 54, masih bugar, masih aktif, bisa memberikan materi, bisa memberikan coaching klinik dan lain-lain. Intinya adalah untuk kebermanfaatan. Begitu ya teman-teman ya, mohon maaf jika penyampaiannya mungkin ada yang sedikit keliru atau mungkin teman-teman masih bingung. Silahkan komentar, silahkan share kalau bisa share. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Selevan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.